berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Menjadi doa saya, kita semua dalam keadaan sehat semua dan tetap bersemangat di situasi yang sukar ini. Ya, saya percaya dengan anugerah Tuhan, lama-lama kita bisa beradaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi menyangkut pandemi COVID-19 ini. Nah, setelah berapa hari lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid setelah Yesus naik ke sorga. Saya melihat, saudaraku, satu cara hidup yang penuh dengan kuasa. Itu dimulai dari benihnya terlebih dahulu. Ya, benih itu kemudian bertumbuh menjadi sebuah cara hidup yang luar biasa sekali. Jadi pagi hari ini saya beri judul renungan saya adalah setelah Yesus naik ke sorga. Ya, nah kita lihat apa yang terjadi. Kita membaca di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Di sana dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama
dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, dari ayat-ayat ini saya sampaikan kepada saudara dua hal yang kita bisa pelajari untuk kita praktekkan. Dan saudaraku, saya ingin kita memperhatikan lagi supaya kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku daripada kebenaran ini, saudaraku. Ya, nah yang pertama kita melihat sebuah benih dari cara hidup yang dimulai dari ketaatan kepada perintah Tuhan. Kita tahu tadi dari ayat 12, saudaraku, setelah Yesus naik ke sorga, dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Nah saudara, sepintas kalimat firman Tuhan ini sepertinya biasa saja. Tetapi kalau kita cermati, saudaraku, sesungguhnya ayat ini menunjukkan satu benih ketaatan yang penting sekali dalam kehidupan rasul-rasul. Mengapa mereka kembali ke Yerusalem, saudaraku? Sebab kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, di sana sebetulnya Yesus minta kepada mereka supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem, supaya mereka tetap di kota itu untuk menantikan janji Bapa. Jadi mereka kembali ke Yerusalem itu karena mentaati perintah daripada Yesus. Nah saudara, mengapa ini penting, saudaraku? Karena saya melihat begini, saudara. Kalau mereka tidak kembali ke Yerusalem, mungkin Petrus atau Andreas kembali ke tempat asal mereka, ke kampung mereka, saudaraku, di Galilea misalnya. Saya percaya, saudara, mereka tidak akan pernah menerima janji Bapa tersebut. Sebab Yesus memerintahkan supaya mereka menunggu di Yerusalem, dan Allah mau mencurahkan rohnya di sana. Itu sebabnya ketaatan ini begitu penting, saudaraku. Kita jangan sepelekan, saudaraku, untuk mentaati hal-hal yang dalam hal ini biasa. Ya, Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Apa susahnya, saudaraku? Tetapi kadang kita gagal, saudaraku, untuk mentaati hal-hal yang biasa saja. Sebetulnya tidak terlalu berat. Misalnya, saudaraku, demi kesehatan kita, demi sistem imun tubuh kita ini tetap baik, saudaraku. Ya, kita dikatakan supaya jangan terlalu makan banyak yang berminyak misalnya. Saudara, enggak terlalu susah itu. Tapi berapa banyak yang merasa enggak kenapa. Akhirnya ya mereka makan. Saudaraku, itu perintah atau hal yang biasa saja. Tetapi saudaraku, seringkali kita gagal. Nah, saya katakan tadi, ketaatan ini menjadi sebuah benih yang terus berkembang, saudaraku. Ketaatan ini yang membuat mereka akhirnya menerima janji Bapa. Dan setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup mereka makin menunjukkan betapa ketaatan menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang menjadi gaya hidup mereka. Waktu mereka memberitakan nama Yesus, mereka ditangkap, saudaraku. Kepada mereka diperintahkan supaya jangan memberitakan nama itu lagi. Tapi Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi saudara, saya mau menyampaikan dalam hal ini, jangan sepelekan untuk mentaati hal-hal yang dalam tanda petik mudah. Sebab untuk yang mudah saja kalau kita tidak taat, saudaraku, nanti untuk sesuatu yang sulit, apalagi, saudara. Jadi marilah, saudaraku, ketaatan
khususnya taat kepada perintah Tuhan, biarlah menjadi sebuah gaya hidup yang menetap di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saya melihat apa yang terjadi setelah Yesus naik ke sorga adalah ada satu praktek gaya hidup komunitas. Ini sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku. Kita sudah melihat itu. Ya. Nah, mari kita kembali kepada ayatnya yang ke-13, saudara. Di ayat 13, di sana dikatakan begini, saudara. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Jadi memang mereka menumpang, saudaraku ya. Ini satu rumah yang cukup besar karena muat untuk berkumpul 120 orang. Nah, saudara, yang saya merasa diberkati, ada sesuatu yang dibukakan kepada saya adalah ketika membaca daftar nama-nama dari rasul-rasul itu. Ya. Daftar nama itu, saudaraku, disebutkan seperti ini, saudara. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, dan selanjutnya, saudaraku. Mengapa tidak ditulis seperti ini? Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, dan akhirnya baru pakai kata dan. Tetapi masing-masing itu seperti menjadi sebuah kelompok, sebuah komunitas. Dikatakan Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas. Ini mengingatkan saya, saudaraku, bagaimana Yesus pernah mengutus mereka berdua-dua. Nah, di Kisah Para Rasul ini juga dicatat nama-nama mereka seperti dikelompokkan dua orang, saudara. Nah, ini mengajar, saudaraku, kepada saya dan kepada kita semua, bahwa manusia memang Allah ciptakan untuk hidup berkomunitas. Bukan hidup sendiri-sendiri, ya, mementingkan diri sendiri. Memang ada di dalam kelompok, tapi tidak berkomunitas, karena hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Nah, saya melihat benihnya di sini, saudaraku. Ya, mereka itu disebut secara kelompok-kelompok dua orang. Dan kemudian di ayat 14 dikatakan di sana, saudaraku, mereka itu bertekun dengan sehati dalam doa. Nah, ini praktek gaya hidup komunitas yang selama bertahun-tahun kita juga pelajari bersama-sama, saudaraku ya. Nah, tapi mari hari ini kita melihat lagi, saudara. Ini sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara. Dan saya merasa ini ada kaitannya ketika kemudian Allah menggenapi janjinya. Dikatakan setelah mereka kembali ke Yerusalem, ke ruang di atas, di loteng Yerusalem itu, apa yang mereka kerjakan selama 10 hari itu? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, mungkin kita sering, saudaraku, berdoa bersama-sama. Tapi yang menjadi problem, saudaraku, di dalam cara hidup berkomunitas adalah perkataan ini, yaitu sehati. Sehati berarti kalau saya dengan istri itu sehati, berarti hatinya sama, saudaraku. Sama dalam hal apa, saudaraku? Bukan jasmanianya ya, bentuknya sama, bukan, saudaraku. Tapi kalau melihat di sini, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, mereka sehati di dalam tujuan. Mereka berkumpul di loteng Yerusalem itu dengan satu tujuan, yaitu untuk menunggu
untuk menanti janji Bapa dipenuhi. Mereka semua sehati untuk itu. Jadi punya tujuan yang sama. Nah, pola hidup komunitas, saya percaya saudaraku, mulai dari hal ini. Kita nggak bisa benar-benar hidup berkomunitas kalau dari aspek tujuan hidup saja berbeda. Saya dengan istri nggak pernah bisa sehati kalau tujuan hidupnya beda. Begitu juga sebagai komunitas orang percaya, saudaraku. Kalau masing-masing punya tujuan yang beda-beda, saudaraku, susah untuk sehati. Yang satu ingin jadi kaya, yang satu mau jadi terkenal, yang satu mau lebih dihormati daripada yang lain. Saudaraku, yang satunya punya tujuan sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Nah, saudara, hidup berkomunitas tidak bisa seperti ini. Susah untuk bisa sehati. Saya percaya, saudaraku, cara hidup berkomunitas memang ditandai dengan hal yang penting ini, yaitu sehati, saudaraku. Bahkan bukan cuma sehati, tetapi juga sepikir. Ya, sehati, sepikir. Itu berarti juga nilai-nilai hidup mereka itu sama, saudaraku. Nah, tentu saudaraku ini merupakan sebuah proses, saudaraku. Itu sebabnya tiap kali kita mendengar firman Allah, saya percaya kita sedang diproses oleh Tuhan supaya sebagai komunitas kita makin lama makin bisa sehati karena tujuan hidupnya sama, nilai-nilai hidupnya sama, saudaraku. Dan itu akan menolong ya, ketika berdoa, doanya akan penuh dengan kuasa. Dan mereka lakukan itu semua selain sehati dalam doa bersama-sama, mereka lakukan dengan bertekun. Saudaraku, salah satu fungsi daripada komunitas adalah untuk saling membangun, saling menguatkan. Yesus pernah menyampaikan begini, saudaraku, ya, melalui sebuah perumpamaan, ya, tentang janda yang miskin yang berhadapan dengan hakim yang lalim itu. Yesus mau mengajar supaya kita semua berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, pengalaman secara pribadi, saudaraku, ya, kalau hanya sendiri terus berdoa, bisa saja kita jenuh, saudaraku. Nah, fungsi daripada komunitas itu juga saling membangun, saling menguatkan. Barangkali ada yang mulai lemah doanya, ada yang mulai tidak lagi bertekun di dalam doa. Penting sekali untuk hidup berkomunitas dengan anggota komunitas yang saling mengingatkan. Ayo terus berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Nah, berapa banyak di antara kita komunitasnya seperti itu, saudaraku? Saling meneguhkan, saling menguatkan supaya tekun di dalam doa. Nah, setelah saudaraku bertekun dengan sehati dalam doa selama 10 hari, pada hari yang sudah ditetapkan, pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, saat itu Roh Kudus dicurahkan, saudaraku. Mereka mengalami janji Bapa. Jadi saya percaya rasul-rasul dan semua orang yang berhimpun di situ itu saling menguatkan, saling meneguhkan. Yuk terus bertekun, terus sehati, terus berdoa sampai Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka masing-masing, saudara. Dan apa akibatnya? Setelah kepenuhan Roh Kudus itu, saudaraku, kehidupan mereka mengalami perubahan yang makin nyata. Satu perubahan cara hidup yang, saudaraku, saya percaya kalau itu kita praktekkan itu penuh dengan kuasa. Karena dikatakan cara hidup mereka adalah tetap bersatu, saudaraku. Gak gampang, saudaraku, untuk tetap bersatu.
itu bicara karakter, saudaraku. Ya, kenapa orang percaya susah untuk bersatu, saudara? Kenapa juga gereja-gereja sering, saudaraku, begitu susah untuk masuk di dalam sebuah kesatuan, saudaraku? Saudaraku, syarat untuk bisa bersatu sebetulnya satu aja, yaitu bagaimana menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Nah, itu sebetulnya bukti daripada kerendahan hati, saudara. Ya, saya senang sekali, saudaraku, ya. Definisi dari kerendahan hati itu kita bisa baca di Filipi pasal 2, saudaraku. Yaitu bagaimana menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Kenapa kita susah bersatu? Kenapa komsel-komsel susah bersatu? Karena seringkali gagal menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah, kiranya melalui situasi yang Tuhan izinkan terjadi ini, saudaraku, kita akan membutuhkan juga pertolongan daripada Tuhan. Kita membutuhkan orang lain membutuhkan kita. Ini satu momen yang baik, saudaraku, untuk menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Sehingga, saudaraku, di dalam komunitas betul-betul tercipta satu kesatuan. Kita menjadi komunitas yang tetap bersatu. Kemudian komunitas itu, saudaraku, dicatat juga selanjutnya. Di Kisah pasal 2, mereka adalah orang-orang yang menang terhadap roh materialisme, saudaraku. Ya, mereka menganggap apa yang mereka miliki bukan milik mereka sendiri, tetapi sebagai kepunyaan bersama. Nah, perhatikan, saudara-saudaraku, ini bukan klaim kelompok terhadap kepemilikan pribadi, tetapi tiap pribadi daripada orang-orang yang sudah dijamah hidupnya oleh Tuhan itu. Dan ini diteladankan oleh para rasul. Mereka menganggap kalau mereka diberkati, ada harta dalam hidup mereka. Mereka menganggap itu bukan milik mereka sendiri, tapi kepunyaan bersama. Saudaraku, pola hidup berkomunitas menolong kita untuk menang atas roh materialisme ini. Tentunya, saudara, kalau kita juga mau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Ya. Nah, kita melihat apa yang kemudian terjadi. Suasana persekutuan mereka, komunitas mereka itu ditandai dengan hati yang gembira, saudaraku, ya. Dengan penuh kegembiraan ketika mereka berkumpul bersama. Ya, mereka lakukan 4 bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam memecahkan roti, kemudian bertekun di dalam doa. Mereka lakukan semua itu dengan hati yang penuh kegembiraan. Ini kegembiraan karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka masing-masing, saudaraku. Nah, kita rindu, saudaraku, di suasana yang muram hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kita, saudaraku. Suasana yang muram melihat tetangga kota kita, saudaraku. Alangkah indahnya kalau di rumah kita, ya, komunitas utama di rumah kita, juga komunitas kita orang percaya, ada kegembiraan yang datang karena pekerjaan daripada Roh Allah, saudaraku. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan mereka itu secara berkomunitas juga memberitakan nama Yesus. Walaupun mereka dianiaya, disesah, saudaraku, mereka merasa aniaya itu sebagai satu kehormatan, saudaraku. Ya, saudara, saya mau sampaikan, ya, menambahkan apa yang saya sudah sampaikan berapa waktu yang lalu, saudaraku, ya. Menderita karena nama Yesus itu juga sebuah kehormatan, sebuah hak istimewa, saudaraku. Ya, rasul-rasul itu merasa terhormat menderita karena nama Yesus, saudara. Nah, saya percaya, saudara, komunitas orang percaya itu memberi satu nuansa, satu spirit yang membuat mereka itu bisa saling menguatkan satu dengan yang lain.
Ketika mereka diancam, saudaraku, mereka pergi ke tempat teman-teman mereka, menceritakan apa yang mereka alami. Lalu apa yang terjadi? Mereka semua kumpul berdoa, supaya mereka tetap berani memberitakan nama Yesus. Nah, jadi mari kita pikirkan, saudaraku, hari-hari ini mungkin yang bisa kita kerjakan, hari ini adalah kita berdoa bersama-sama dengan komunitas kita. Baik komunitas keluarga kita maupun komunitas yang lebih besar, orang percaya, maupun komunitas gereja lokal, saudaraku. Nah, di dalam suasana seperti itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Rasul-rasul membuat tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Nah, sebagai akibatnya, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka disukai semua orang. Wow. Jadi apa yang dilakukan itu bukan sengaja supaya disukai semua orang ya, saudara. Disukai semua orang itu hanya akibat, saudaraku. Saya ingin menegaskan lagi, saudaraku. Secara karakter, seharusnya orang percaya, komunitas orang percaya, menjadi komunitas yang disukai semua orang. Ya, apakah kita sudah menjadi seperti itu, saudaraku? Ya, kalau secara iman, wah banyak tantangannya, saudaraku. Secara iman bisa aja leher kita hilang. Secara iman kita bisa dianiaya. Banyak orang mungkin tidak suka. Tapi saya percaya, secara karakter, seharusnya orang percaya, komunitas orang percaya, disukai semua orang. Nah, saya rindu di masa pandemi COVID-19 ini komunitas kita benar-benar dapat dirasakan, saudaraku. Ya, mulai dari keluarga kita bisa dirasakan mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita kepada orang lain. Tentu dengan pertolongan daripada Allah sendiri. Yang kedua, ini penting sekali, dikatakan Tuhan menambahkan atau lebih tepatnya melipat gandakan jumlah mereka dengan bilangan orang yang diselamatkan. Oh, saudaraku, berapa banyak di antara kita di situasi yang sulit ini merindukan keselamatan jiwa-jiwa. Berapa banyak yang berdoa supaya Tuhan memakai situasi yang sulit ini untuk menolong kita, berdoa bagi jiwa-jiwa, lalu menolong jiwa-jiwa agar terbuka mata hatinya untuk melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudaraku, Tuhan senang sekali dengan komunitas seperti yang kita sudah dengar tadi. Ya, jadi Tuhan yang menambah. Ya, ini menunjukkan begini komunitas itu bisa dipercaya, saudaraku, untuk merawat jiwa-jiwa. Nah, hari-hari ini banyak aktivitas kita itu di rumah, saudaraku ya. Nah, enggak kenapa, saudaraku. Biarlah melalui doa-doa di rumah kita, bangsa ini, ya, komunitas yang sebagian besar belum mengenal Yesus, boleh terbuka mata hatinya dan boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, saudaraku, sebagai akibat dari gaya hidup komunitas yang kita sudah pelajari tadi, saudaraku, dikatakan bahwa seluruh jemaat hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mengapa dikatakan demikian? Di Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 itu kalau saudara pelajari, saudaraku, karena tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang hidupnya berkekurangan. Wow, luar biasa, saudaraku. Saya percaya gaya hidup komunitas seperti inilah yang akan memampukan kita masing-masing secara komunitas juga untuk bertahan
Bahkan bukan cuma bertahan, saudaraku. Kita bisa tampil sebagai pemenang di dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Tapi saya ingin menekankan, saudaraku, bagian yang pertama tadi, yaitu apakah kita benar-benar telah sehati, saudara. Nanti saudara sharing di rumah saudara dengan anggota keluarga, suami dengan istri, anak dengan orang tua, kemudian sharing di antara anggota komsel saudara. Mari kita coba terbuka. Apakah tujuan-tujuan hidup kita telah sama? Apakah nilai-nilai utama dalam hidup kita juga telah sama? Kalau sudah sama, saya percaya saudara, selanjutnya Allah akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa asal kita bersungguh-sungguh di dalam mempraktekannya. Saya percaya sekali lagi saudara, gaya hidup seperti ini akan menolong kita hidup sebagai pemenang di tengah situasi yang sukar ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian, mengakhiri renungan pagi hari ini, mari kita mau membuka hati kita agar Allah sendiri mengerjakan firman-Nya termeterai di hati kita. Bahkan kita datang menghampiri Dia dengan satu kehausan untuk dijamah, dipenuhi oleh Roh-Nya. Saya percaya kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah, kita akan dipimpin untuk hidup di dalam ketaatan, karena Roh Allah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah, kita juga akan dibawa kepada satu cara hidup berkomunitas, karena Roh Allah sendiri adalah Roh yang berkomunitas bersama dengan Bapa dan Anak. Mari kita naikkan satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oh, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari kita membuka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, ya Engkaulah damaiku. Haleluya, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh haleluya, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Oh, ku buka hati. Haleluya. Oh Tuhan, kami membuka hati kami pagi hari ini. Kami sadar kami banyak kelemahan dan kekurangan, tapi Kau Allah yang luar biasa.
Oh, Engkau tidak dibatasi oleh kelemahan dan kekurangan kami. Itu sebabnya Engkau mau memenuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Sesungguhnya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan. Jamah kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kau mampukan kami ya Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan yang sepenuh kepadamu, untuk hidup di dalam pola hidup komunitas ya Tuhan. Komunitas seperti yang Engkau teladankan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang telah menebus kami, yang menjadikan kami milik-Mu. Dan sebagai milik-Mu wajib kami hidup dengan tujuan-tujuan seperti Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Sebagaimana Engkau taat, biar kami juga hidup di dalam ketaatan. Sebagaimana Engkau hidup berkomunitas, mari dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga boleh mempraktekkan pola hidup komunitas. Pola hidup komunitas yang sejati, yang sesungguhnya seperti yang Alkitab telah teladankan, telah nyatakan kepada kami. Tolong kami seluruh jemaat-Nya Tuhan, untuk hidup di dalam kesehatian, untuk hidup di dalam tujuan yang sama, di dalam nilai-nilai utama yang sama ya Tuhan, seperti yang telah Engkau ajarkan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami di tengah masa sukar karena pandemi COVID-19 ini. Kami percaya pola hidup yang dipenuhi dengan ketaatan, pola hidup berkomunitas seperti yang Alkitab katakan, adalah cara hidup yang akan membawa kami hidup di dalam kemenangan ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam komunitas yang sehati, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, Roh-Mu akan terus bekerja. Roh-Mu akan memampukan kami untuk terus berjalan, menapaki hari-hari di tengah suasana yang muram hari-hari ini karena pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kuatkan seluruh jemaat, kuatkan setiap orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Berkat-Mu kiranya atas bangsa kami, berkat-Mu atas kota kami, berkat keselamatan, berkat-berkat yang lain, berkat-berkat yang akan membawa orang datang percaya kepada Engkau. Karena kami percaya maksud daripada kemurahan-Mu untuk membawa juga setiap orang kepada pertobatan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan di dalam pengharapan ini,
Saudaraku semua, terimalah berkat, limpah rahmat dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Ku bersyukur, wah kasih